Selanjutnya, buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu adalah buku yang berisi kejadian yang sebenarnya. Dan biasanya, buku non-fiksi ini bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi, itu membutuhkan pengamatan, data-data, serta fakta yang mendukung dalam proses pembuatannya. Berbeda dengan fiksi tadi, kalau buku fiksi itu adalah khayalan dari si penulis. Sementara kalau dalam buku non-fiksi, itu membutuhkan fakta sehingga buku tersebut bisa dipercayai oleh orang banyak. Nah, kemudian bahasa yang digunakan di dalam buku non-fiksi itu adalah bahasa yang bersifat denotatif. Tentu anak-anak ibu sudah tahu semuanya. Kalau dikatakan bersifat denotatif berarti bersifat sebenarnya atau menggunakan bahasa sebenarnya, tidak menggunakan gaya bahasa ataupun yang disebut dengan bahasa kiasan. Jadi pembaca dapat langsung memahami maksud dan isi dari buku tersebut. Kemudian buku non-fiksi juga dibuat berdasarkan laporan-laporan dari si penulis. Contohnya ya, dalam buku laporan ilmiah, skripsi, disertasi ataupun tesis. Kemudian buku-buku pelajaran kita juga, ya seperti buku yang kita pakai itu adalah contoh buku non-fiksi. Kemudian ada biografi, kemudian ada esai, ada opini, bahkan pidato dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari buku non-fiksi. Nah, ibu harapkan sampai di sini kalian sudah bisa membedakan apa itu yang dimaksud dengan buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, kalau kita buat secara poin besar, perbedaan dan ataupun ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi yaitu satu, kalau untuk buku fiksi ceritanya itu adalah cerita buatan bersifat imajinatif, kemudian bahasanya banyak menggunakan bahasa kiasan. Lalu buku non-fiksi, yang pertama berdasarkan data, kemudian yang kedua bersifat informatif, bahasa yang digunakan juga lugas atau denotatif. Nah, ciri-ciri dari buku fiksi. Satu, bersifat rekaan atau berdasarkan imajinasi dari pengarang. Kemudian yang kedua, kebenarannya relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Yang keempat, karya fiksi menyasar pada emosi atau yang bukan bersifat logika. Yang terakhir adalah ciri-ciri dari buku non-fiksi, menggunakan bahasa formal atau bersifat denotatif, kemudian bersifat fakta atau faktual, dan kemudian ketiga adalah berdasarkan pengamatan atau suatu penelitian. Yang terakhir adalah berbentuk karangan ilmiah. Itulah yang membedakan buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Ibu harap dari ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi, kalian bisa membedakan mana yang bersifat khayalan dan mana dia yang bersifat nyata. Semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi suatu pemahaman untuk anak-anak ibu sekalian dalam memahami buku fiksi dan juga